Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan lupa 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Materi pagi kita hari ini adalah legenda dari Solo. L E G E N D A, dibaca legenda. Di antaranya adalah cerita Timun Mas. Begini ceritanya teman-teman. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu yang usianya sudah rentan dan belum juga memiliki seorang anak. Namanya Mbok Sirni. Pagi yang cerah, Mbok Sirni pergi ke suatu tempat yang terdapat pancuran air. Ia mengisi kendingnya dan setelah itu dia pulang. Dalam perjalanannya, dia berucap lirih kalau ia ingin sekali memiliki anak agar bisa membantunya mengambil air. Mbok Sirni selalu berdoa kepada Tuhan agar ia bisa mendapatkan seorang anak. Hingga pada suatu hari ketika sedang berdoa, tiba-tiba di depan rumahnya lewatlah raksasa bermuka hijau atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buto Ijo. Buto Ijo menawarkan kepada Mbok Sirni untuk memberikan seorang anak. Tapi dia punya permintaan. Kalau anak itu sudah berumur 6 tahun, Buto Ijo akan mengambilnya dan akan menjadikan anak itu sebagai santapan lezatnya. Mbok Sirni pun setuju. Setelah itu Buto Ijo memberikan biji mentimun kepada Mbok Sirni. Katanya setelah 2 minggu akan tumbuh menjadi mentimun dan akan ada mentimun besar yang berwarna emas dan nantinya di dalamnya akan ada seorang bayi yang bisa dirawat oleh Mbok Sirni. Setelah Buto Ijo pergi, Mbok Sirni menanam biji mentimun itu. Setelah 2 minggu tumbuhlah mentimun banyak sekali. Salah satunya yang paling besar berwarna emas. Lalu dengan sangat hati-hati Mbok Sirni membelah timun emas. Ternyata benar, di dalamnya ada bayi perempuan yang sangat ia dambakan. Karena dia bayi terlahir dari mentimun berwarna emas, lalu Mbok Sirni memberi nama yaitu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan juga manis. Hingga usianya tepat 6 tahun, Mbok Sirni takut kehilangan anaknya. Karena perjanjian dengan Buto Ijo, anak itu akan dijadikan santapan lezat oleh Buto Ijo. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar bisa menyelamatkan Timun Mas, ia harus bertapa di gunung. Saat bertapa, dia bertemu dengan pertapa berwajah cerah dan diberikan 4 bungkusan, masing-masing berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Barang-barang itu untuk menyelamatkan Timun Mas. Hingga hari itu tiba, Buto Ijo menemui Mbok Sirni dan menagih janjinya Mbok Sirni. Mbok Sirni menemui Buto Ijo dan menolak permintaan Buto Ijo. Hingga akhirnya Buto Ijo itu marah besar. Ketika akan menghancurkan rumah Mbok Sirni, dari kejauhan Timun Mas berkata, "Hai raksasa hijau, aku di sini, tangkaplah aku."
Saat Buto Ijo akan menangkap timun mas, lalu dia langsung menaburkan isi bungkusan pertama, yaitu biji mentimun. Dan seketika tumbuhlah tanaman timun dan berbuah sangat banyak. Buto Ijo memakan semua timun yang ada di depan matanya. Setelah timun habis, Buto Ijo mencari timun mas lagi yang sedang sembunyi. Hampir timun mas tertangkap lagi. Dia pun menaburkan bungkusan kedua, yaitu jarum. Jarum-jarum itu seketika ditaburkan oleh timun emas dan berubah menjadi bambu yang sangat runcing dan tinggi, hingga Buto Ijo menjadi terluka dan kesakitan. Walau kesakitan, dia bisa lepas dari bambu itu dan tetap mengejar timun mas. Akhirnya timun mas menabur bungkusan ketiga, yaitu garam. Taburan garam berubah menjadi lautan yang sangat dalam yang membuat Buto Ijo tenggelam. Buto Ijo tetap bisa menyelamatkan diri, namun tenaganya sudah mulai habis. Timun mas berdoa, lalu melemparkan isi bungkusan keempat yang berisi terasi. Tanpa butuh waktu lama, terasi berubah menjadi lumpur yang sangat panas. Buto Ijo tenggelam dan tak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya timun mas selamat dari kejaran Buto Ijo dan kembali pulang ke rumah Mbok Sirni. Mereka hidup dengan bahagia tanpa ada lagi rasa takut. Mbok Sirni juga tersadar bahwa ia harus berdoa dan meminta kepada Tuhan. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, janganlah meminta kepada selain Tuhan yang Maha Esa, karena itu merupakan sebuah kesalahan yang dapat membahayakan. Terima kasih.